Shalom Bapak Ibu, salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto dan Bapak Pendeta Kristanto. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6R, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. Yang kedua, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silahkan scan QR Code berikut. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kesehatan, hari ini DKW dapat melayani Bapak Ibu di ruang DKW. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR Code berikut. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan keempat, Allah Bapa Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, mari bersama-sama kita hayati, rasakan ibadat kita pada pagi hari ini, dan mari bersama kita mengambil saat yang teduh. Dengan penuh percaya dan kerendahan hati, kami bangun ibadat kami pada pagi hari ini dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadat kita pada pagi hari ini, peduli kepada orang lain, menegakkan kebenaran dan keadilan. Mari bersama-sama kita akan berserah diri kepada Tuhan. Kita hendak bertobat bersama-sama atas pelanggaran dan dosa kita. Mari kita berdoa. Inilah aku, inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan membawa keberadaan kami sebagaimana adanya. Lihatlah, perhatikanlah kami Tuhan, sampai pada kedalaman hati dan pikir kami.
Kami bawa, kami serahkan hidup kami sebagaimana adanya kehadirat-Mu ya Tuhan. Apabila ada cacat celah dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu dan juga terhadap sesama kami, bahkan terhadap alam ciptaan-Mu, dengan segala kerendahan hati dan penuh percaya, kami berserah diri kepada Tuhan untuk Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggarannya, dan dengan rendah hati berserah seutuhnya dalam kuasa keampunan Tuhan, kita berhak menerima anugerah yang datang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian anugerah untuk kita yang diampuni dosanya. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama siapkan hati kita untuk boleh menghayati, merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal kebaikan dan cintanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan. Saat ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk memulai peribadatan secara onsite dengan keterbatasan. Kami percaya bahwa ini semua adalah karena rahmat Tuhan kepada umat-Mu teristimewa di GKJ Sematwaru di tempat ini. Tiba saatnya dalam peribadatan ini kami hendak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menguasai isi hati pikiran kami. Kami siapkan batin kami untuk mendengar dan menghayati firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarnya. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, kita baca bersama, terambil dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menghayati, serta menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Sambut
Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, Puji Tuhan. Setelah pandemi yang beberapa waktu yang lalu agak-agak gawat, panjenengan bersama hari ini memulai ibadah onsite untuk pertama kalinya, dan itu pun harus dilakukan pembatasan-pembatasan. Saya juga adalah yang pertama kalinya naik di mimbar GKJW Jemaat Waru ini untuk melayani ibadah saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak psikolog mengatakan agar di dalam mendidik anak menganjurkan untuk tidak sering menggunakan kata jangan. Itulah yang diungkapkan oleh banyak psikolog, mengapa mereka menganjurkan agar meminimalisir atau tidak sering menggunakan kata jangan. Karena kata jangan itu seringkali justru membuat anak tidak kreatif dan juga seringkali membuat anak justru ragu di dalam mengambil keputusan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat ada orang muda yang kaya, yang dia sudah dapat melakukan hal yang dilarang oleh hukum Taurat dengan kata jangan, 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 dan jangan. Jangan membunuh, dia sudah melakukannya dengan tidak membunuh. Jangan berzinah, dia sudah terlatih sejak kecil untuk tidak berzinah. Jangan mencuri, demikian juga. Jangan mengucapkan saksi dusta, juga demikian. Jangan mengurangi hak orang, dia lakukan. Menghormati ayah dan ibu, dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang muda yang kaya ini sudah melakukan segudang kata jangan. Tetapi bagi Yesus tidak cukup sampai di situ. Ternyata kalau kita melihat bagaimana karakteristik orang muda yang kaya, yang sudah berhasil untuk menerapkan, mengaktualisasikan kata jangan ini di dalam kehidupannya, tetapi kemudian dia sulit untuk melakukan hal yang utama di dalam hidupnya, untuk berkiblat kepada Tuhan dan meninggalkan hartanya. Dia sulit untuk melakukan hal yang terutama di dalam kehidupannya, untuk tidak melekat dan berkiblat kepada apa yang dimilikinya, tetapi Tuhan mengajak dia untuk melekat dan berkiblat kepada Sang Sumber berkat. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan untuk meninggalkan harta adalah sikap batin manusia yang cenderung melihat bahwa tujuan hidup adalah harta benda yang dimilikinya. Kita bisa yakin bahwa sebenarnya Yesus pasti tidak marah bila kita memiliki harta. Yesus tidak akan duka bila kita memiliki kekayaan. Dengan kata lain, Yesus tidak memusuhi orang kaya. Dia tidak pernah memusuhi orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya bagi keselamatan banyak orang. Namun ketika kita terikat dengannya, ketika manusia tidak mau berbagi, maka problem, persoalan akan muncul di sana. Kita melihat kisah Injil pada hari ini. Dalam kisah pertama ada seorang kaya yang ingin memperoleh kehidupan yang kekal.
namun belum benar-benar serius memiliki keinginan itu. Ia telah melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sejak masa mudanya, ia katakan, oh aku sudah melakukan hal-hal yang dilarang itu. Kata-kata jangan itu sudah aku lakukan. Ia mengira bahwa ketaatannya itu bisa menjadi modal untuk memiliki kehidupan yang kekal. Ketika ada syarat yang Yesus ajukan kepada dia, yaitu untuk menjual harta kekayaannya, ia merasa berat. Ia merasa kecewa, dikatakan di dalam Injil hari ini, ia merasa kecewa dan pergi meninggalkan Yesus. Baginya harta kekayaan jauh lebih berharga daripada harta di surga bersama dengan Tuhan. Dia merasa telah bersusah payah untuk mendapatkan harta sebanyak itu. Lalu bagaimana Yesus ini? Kenapa ia menyuruh untuk meninggalkan, untuk menjual, lalu membagikannya begitu saja kepada orang lain? Lagi pula bagaimana dia hidup selanjutnya? Pasti ada segudang pertanyaan dari orang muda yang kaya itu, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di dalam dialog bersama dengan Yesus ini, ia memilih pada keputusan untuk menyandarkan hidupnya kepada hartanya, lalu kecewa dan pergi meninggalkan dia. Penolakannya untuk berpisah dari hartanya ini memperlihatkan bahwa ia telah menjadikan harta sebagai berhala, sebagai hal yang melekat yang tidak bisa ditinggalkan dari kehidupannya. Kekayaannya ternyata membuat dia menolak untuk kehidupan yang kekal. Kisah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat tentang para murid yang kebalikan dari orang muda yang kaya itu. Yang dikatakan, yang diwakili oleh Simon Petrus mengatakan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Mereka meninggalkan rumahnya. Mereka meninggalkan saudaranya laki-laki. Mereka meninggalkan saudaranya perempuan. Mereka meninggalkan ibu dan bapaknya. Mereka meninggalkan anaknya. Mereka meninggalkan ladangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sandingkan dua kisah ini, orang muda yang kaya memang telah melaksanakan kesalehan, yaitu kesalehan ritual secara hukum Taurat. Tetapi kesalehannya ya untuk pribadinya sendiri. Kesalehan yang bersifat personal dan sangat ritual. Dan ia belum melangkah pada tindakan aktif untuk kesalehan bagi orang lain, bagi lian, bagi kehidupan sosial. Ia belum melangkah pada tindakan aktif. Ia masih terkungkung pada kata jangan. Kalau aku sudah berhenti dan melakukan kata jangan ini, berarti dia menganggap dia sudah berhasil dalam kehidupannya untuk melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan kaya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat para murid Kristus seperti ajakan Tuhan. Ia sudah melangkah pada pelayanan bersama dengan Tuhan. Mereka berani mempertaruhkan hidup mereka dan berkiblat kepada Tuhan, sumber harta dan kekayaan yang mereka miliki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Injil Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa siapapun yang mengikut Dia, yang pertama, kita diajak untuk berkiblat atau melekat kepada Dia, bukan melekat kepada harta. Berkiblat kepada Tuhan, bukan berkiblat kepada kekayaan. Yang kedua,
Kita bisa belajar hari ini bahwa harta dan kekayaan bukan semata-mata menjadi tujuan dan totalitas kehidupan kita. Melainkan harta dan kekayaan adalah sarana untuk memuliakan Tuhan dengan semangat kepedulian berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan mengajarkan bahwa orang miskin lalu lebih mudah masuk surga, atau bahwa setiap orang harus menjadi miskin untuk kehidupan kekal bersama dengan Dia. Tidak tentunya. Tetapi Tuhan mengajak kita agar tiap-tiap orang, tiap-tiap pribadi menyadari kebutuhannya akan Allah. Semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh kehidupan kekal, termasuk harta dan kekayaan, kalau itu menjadi tujuan. Hidup kekal, kita belajar, hanya bisa diperoleh dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jikalau hari ini kita memiliki kekayaan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dengan rendah hati, mari kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk meraih kekayaan, untuk kehidupan kita hari demi hari. Amsal 11 ayat 24 dan 25 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari di bulan Oikumene saat ini, bulan Oktober ini kita menghayati kembali abot duit nopo abot sedulur. Nah, itu menjadi perenungan kita bersama. Abot duit nopo abot paseduluran. Bahkan pertanyaannya yang menjadi mendasar, abot duit nopo abot sing menehi duit, sang sumber berkat. Gusti berkahi, menolong kita, memampukan kita untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memperbarui iman percaya kita. Dan bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan penuh ungkapan syukur, mari kita bersama mengumpulkan persembahan yang akan kita dasari di dalam dasar firman yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita dengan penuh sukacita mengumpulkan persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita dengan kita memuji pula dari Kidung Jemaat nomor 287 bagian B, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa gereja kita binerkahan yang luar biasa. Gereja kita yang besar ini ditata oleh Majelis Agung, pasti semua adalah kehendak Tuhan dengan hadirnya keluarga Pak Pendeta Kristanto di tengah-tengah kita untuk berpelayanan bersama-sama dengan kita di GKJW Jemaat Waru. Untuk itu diberi kesempatan Pak Pendeta Kristanto untuk sejenak mengenalkan diri supaya kita semua menjadi kenal dengan beliau. Dipersilahkan. Mohon istri saya untuk bisa maju ke depan. Yang bukan istrinya jangan ya. Terima kasih Pak Adi yang memberi kami untuk perkenalan dalam ibadah saat ini. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya pendeta yang
baru akan memulai pelayanan di GKJ Jemaat Waru sesuai dengan keputusan dari Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan. Nama saya Kristanto. Di GKJW itu ada 2 Kristanto. Yang satu itu Kristanto A, ini melayani di GKJW Sidoarjo. Nah, saya ini biasa diberi tambahan Kristanto B. Kalau Kristanto A itu apik, kalau B itu baik. Aduh mawon ya. Nggih, saya lahir di Kota Tulungagung tanggal 9 bulan 12 tahun 1983. Jadi pada tahun ini nanti tanggal 9 Desember usia saya akan memasuki 38 tahun. Saya dipertemukan oleh Tuhan di Jemaat Gunung Tumo ketika saya melayani menjadi pendeta. Untuk pertama kalinya saya melayani jemaat, yaitu Jemaat Gunung Tumo di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Majelis Daerah Malang II. Saya di sana dipertemukan dengan mantan pacar ini yang sekarang menjadi istri saya. Ya, ini namanya Kristanti, gampil ya. Kalau saya Kristanto, beliau ini Kristanti. Ya. Nama lengkapnya Elvin Okvina Kristanti. Lahirnya 27 Oktober 1991. Puji Tuhan masih hafal ya. Ya, biasanya sulit laki-laki menghafal tahun kelahiran istrinya. Nggih, beliau ini aslinya ya lahir di Sitiarjo di Malang Selatan itu, dan saya dipertemukan ketika saya melayani di sana. Jadi saya ini punya tambahan nama Kristanto Wargodikromo. Nah, itu ya. Wargodikromo itu maksudnya wargone dhewe meniku dirabi ngaten lho nggih. Jadi ini ada domba yang tersesat gitu ya. Lalu saya lindungi gitu. Ya. Nggih, Bapak Ibu, pengalaman pelayanan saya yang pertama melayani di Jemaat Gunung Tumo. 7 tahun lebih di sana, 7,5 tahun saya melayani Jemaat Gunung Tumo 2009 sampai awal 2017. Lalu kemudian awal 2017 sampai dengan 2021 September kemarin melayani di Jemaat GKJW Banyuwangi. Lalu kemudian per 1 Oktober SK-nya itu saya ditugaskan untuk alih tugas mutasi ke GKJW Jemaat Waru. Kemudian keluarga saya yang dulu saya datang sendiri ke Jemaat Gunung Tumo, lalu dipertemukan dengan istri saya. Lalu kemudian di Gunung Tumo itu dikaruniai Tuhan 2 orang anak, yang satu umur 7 tahun namanya Kinar Hayu Memani Sing Kalbu, yang kelas 1 SD, sudah sekolah di SDK Santo Yusuf Tropodo, Jalan Berantas. Yang kedua usia 5 tahun, laki-laki namanya Lingga Bagaskarap Sona Jiwa, ini TKB, sekolah di PAUD Nirmala YBPK cabang Waru. Kemudian yang anak nomor 3 perempuan, ini lahir di Banyuwangi, namanya Maudi Locita Wuri Nismara, usia 2 tahun. Jadi anak saya ada 3, 1 perempuan, 2 laki, yang ketiga perempuan. Orang Jawa mengatakan pancuran kaapit sendang. Itu Bapak Ibu keluarga kami, saya perkenalkan. Kebetulan di Jemaat Waru masih memberlakukan onsite terbatas, jadi anak saya tidak kami ajak. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa berkenalan secara pribadi, lepas pribadi. Kami sekeluarga matur nuwun sangat diterima di jemaat ini dan boleh memulai pelayanan hari ini. Semoga ke depan kita semakin kenal, semakin akrab, semakin hangat kekeluargaan kita bersama dalam persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Gusti berkahi Bapak Ibu sedaya. Matur nuwun.
Tentu kita semua mengucapkan selamat datang kepada beliau dan keluarga dengan sebuah harapan pasti bisa bekerja sama. Paling tidak kalau ada 2 pendeta, pendetanya harus rukun begitu ya. Kalau pendetanya enggak rukun itu nanti menjadi cerminan yang tidak baik. Maka saya mengundang Pak Kristanto dan keluarga untuk bisa bekerja sama dengan kami, saya pribadi dan keluarga, demikian juga dengan penatua dan diaken, dan terutama dengan warga jemaat. Baik, kita akan dengan tangan terbuka menerima beliau sebagai bagian dari kehendak Tuhan atas kita, kehendak Tuhan bagi keluarga Pak Kristanto. Selamat datang Pak Kristanto di GKJ Jemaat Waru. Kita juga akan menyaksikan Bapak sekalian di tengah-tengah ibadat kita ini ada prosesi kenaikan jenjang dari KPAR. Dipersilahkan Pak Erif. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini anak-anak kita telah naik jenjang. Dan di ibadah kali ini saya akan membacakan anak-anak kita yang naik jenjang dari jenjang balita ke jenjang pratama. Adapun anak-anak tersebut adalah Catherine Putri Lasni Roha dari wilayah 1. Christian Yonatan dari wilayah 1. Adriel Febrilio dari wilayah 7. Carlis Alicia Martono dari wilayah 8. Gabrielo Ferdian Surya dari wilayah 8. Galendra Daniswara A dari wilayah 8. Leticia dari wilayah 8. Herbie Divi Inara Joy dari wilayah 10. Marta Amelia dari wilayah 10. Adeline Christine Panjaitan dari wilayah 11. Irene Grace Maksita dari wilayah 11. Gilbert Jolindo Dimsi dari wilayah 11. Berikutnya adalah anak-anak kita yang naik jenjang dari jenjang pratama ke jenjang madya. Adapun anak-anak kita tersebut adalah Elia Kenesia Arsanti dari wilayah 3. Lionel Amadeus Indrawan dari wilayah 3. Diandra dari wilayah 7. Narendra dari wilayah 7. Matatia Aaron Sampo dari wilayah 7. Samuel Christian dari wilayah 8. Alberta Christine Andari dari wilayah 12. Dan anak-anak kita juga naik jenjang dari jenjang madya ke jenjang remaja. Adapun anak-anak kita tersebut adalah Santasyasita Pramesi M dari wilayah 1. Isa Mutia Kristina dari wilayah 3. Livina Tiffany Charles dari wilayah 6. Huinara Reris Widiarsa dari wilayah 6. Daivon Nathaniel dari wilayah 7. Reinhard Abner Gavrila dari wilayah 8. Gabriel Kristadius dari wilayah 10. Nathanael Maksikta AR dari wilayah 11 dan Christian Marvel Juan P
dari wilayah 11. Demikian anak-anak kita yang naik jenjang dari jenjang balita ke jenjang pratama, dari jenjang pratama ke jenjang madya, dan dari jenjang madya ke jenjang remaja. Terima kasih. Baik, kita akan bersama-sama bersyafaat untuk menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh merasakan betapa sukacita bahagianya kami pada pagi hari ini boleh bersembah sujud kembali, boleh bersekutu kembali dalam sebuah ibadat. Dari sekian lama kami harus melakukan ibadat secara daring. Untuk itu sungguh Tuhan, kami menyerahkan apa yang kami lakukan benar-benar seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang selalu menjadi kekhawatiran kami di dalam situasi pandemi, ketika kami mencoba memulai, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini, kalau Engkau telah berkenan menganugerahi kami, pendeta yang baru di tengah-tengah berjemaat keluarga pendeta Kristanto. Kami bersyukur biarlah semua adalah kehendak Tuhan bagi kami, bukan semata rancangan manusia, bahkan rancangan organisasi sebuah gereja. Dan biarlah sungguh kekasih kami ini boleh hadir di tengah-tengah kami, boleh bergandeng tangan saling melayani dengan segala kerendahan hati. Demikian juga Tuhan atas kebenaran firman-Mu, ketika harta, ketika orang tua, ketika saudara, hal-hal yang penting dalam kehidupan kami, ternyata Engkau menghendaki kami untuk meletakkan yang lebih penting dari segalanya, baik harta, saudara, bahkan orang tua. Engkau merindukan dan bahkan menginginkan memerintahkan kepada kami bahwa Engkaulah yang terpenting dalam kehidupan kami, karena Engkaulah sumber segala-galanya atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Perkenankan kami juga mensyukuri kalau saat sekarang ini ada kenaikan jenjang sebagai penanda bahwa pelayanan kami dalam situasi pandemi sekalipun boleh tetap kami lakukan dengan segala kerendahan hati. Sehingga proses pelayanan kami bagi KPAR boleh terus berjalan. Sehingga ada kenaikan jenjang pada saat ini. Kami serahkan anak-anak kami yang boleh naik jenjang, boleh merasakan indahnya dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan. Untuk itu kami serahkan KPAR yang boleh melayani selama ini, para pamong yang boleh melayani sampai saat ini, bila apa yang mereka lakukan benar-benar dalam pemeliharaan dan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga perkenankan kami menyerahkan kan saudara kami yang menderita sakit satu persatu, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang dalam proses kesembuhan. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan semuanya dalam pemeliharaan kesembuhan ilahi di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan pergumulan yang berat yang kami alami dalam kehidupan saat ini. Seberat apapun pergumulan yang kami hadapi. Mungkin kami merasa sudah tidak mampu lagi menanggungnya, namun kami miliki Allah Sang Sumber Kasih. Menolong Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan momongan di tengah keluarga. Bila sungguh Tuhan memperhatikan kerinduan-kerinduan saudara kami ini, dan bila pada saatnya mereka menemukan apa yang mereka rindukan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Yang berulang tahun saat sekarang ini baik kelahiran maupun perkawinan, kita juga Tuhan lengkapkan syukur sukacitanya. Terima kasih Tuhan. Negara dan bangsa kami dengan segala karut marut yang kami hadapi, kira sungguh Tuhan berkenan berkati para pemimpin kami. Teristimewa ketika kami bersama-sama bergandeng tangan menghadapi pandemi virus 19 ini. Tolonglah kami Tuhan. Sebagai manusia kami tidak mampu, namun dalam pertolongan Tuhan kami yakin dan percaya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami memohon semoga pandemi ini boleh semakin mereda dan pada saatnya boleh berlalu. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Kami juga masih menaikkan persembahan kami.
Kiranya sungguh Tuhan berkenan menerima dan berkatinya, sehingga yang kecil yang sedikit ini atas perkenan dan penyucian yang datang dari Tuhan, boleh kami gunakan untuk berpelayanan seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni Tuhan apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan di tengah kami bangun ibadat saat ini. Doa ini kami naikkan dengan segala kerendahan hati dan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari kita lanjutkan hidup dan kehidupan kita dengan benar-benar tidak melekat kepada harta kekayaan, tidak melekat kepada sanak saudara, bahkan orang tua. Namun mari kita tetap melekat kepada kuasa kasih Tuhan, karena dengan melekat pada kasih Tuhan, harta akan menjadi berkat bagi kita, saudara benar-benar akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita bangun hidup dan kehidupan kita dalam kesetiaan ilahi di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, kiranya sungguh tercurah sempurna atas kita dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang kekal selamanya. Amin.